Tapi cuma Engkau yang setia dalam hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami gak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Jagain hidup kami, dampingi hidup kami Tuhan. Tuntun hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini, menaikkan pujian. Itu juga karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu dalam ibadah ini Tuhan, cuma Engkau yang layak ditinggikan. Buat semua kesetiaan-Mu Tuhan, kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang waktunya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar lagi tuntunan Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Biar Roh Kudus urapi setiap kami. Karena kami tahu cuma pengurapan yang bisa membuat kami mengerti semua kehendak Tuhan. Dan kami mampu mengerjakannya dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan yang lakukan firman dalam kehidupannya. Sepenuhnya ini waktunya Tuhan buat setiap kami. Kami izinkan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Jamah, hiburkan, kuatkan setiap kami Tuhan. Pulihkan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami sambut firman yang kekal. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani dengan luar biasa hari ini. Jeripaya kalian tidak sia-sia. Terima kasih buat tim pengembalaan Pak Stephen yang memberikan waktu kesempatan saya untuk sharing lagi dari firman Tuhan hari ini. Saya nggak bisa janjikan bahwa saudara akan diberkati hari ini. Karena tergantung saudara. Saya cuma menyampaikan, kalau saudara buka hati saudara, saudara akan menikmati berkat. Tapi kalau saudara anggap ini cuma sekedar informasi yang saudara mau dengar saja, ya kita pulang nggak akan jadi apa-apa, nggak akan mendapatkan apa-apa. Saya berharap saudara setiap kita menyiapkan hati kita supaya ketika benih firman Tuhan itu ditabur sebentar, firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ini yang kita harapkan, firman yang kita dengar benar-benar tertanam dalam hati setiap kita. Makanya pastikan tanah hati setiap kita jadi tanah yang subur. Supaya apa? Supaya akhirnya benih ini, firman ini benar-benar tertanam, bertumbuh dan akhirnya berbuah-buah. Karena kalau cuma sekedar jadi orang Kristen tidak berbuah, maaf, tidak ada gunanya. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah? Kenapa dikutuk? Karena nggak ada gunanya. Saudara dengar firman Tuhan nggak ada gunanya kalau firman Tuhan itu nggak akhirnya bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Apa yang bisa menghasilkan buah dalam hidup? Firman yang ada dalam hidup kita. Firman yang kita dengar, firman yang kita biarkan dia jadi rema dalam hidup kita dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah firman yang menjadi buah. Dan kalau kita berbuah, percayalah hidup kita pasti berguna. Amin. Nah hari ini saya mau sharing, kalau tadi saudara lihat di flyer mungkin temanya confidence saudara ya. Ada sebuah tema yang saya mau bicarakan hari ini, confidence. Dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata tareo. Apa saudara? Sekali lagi apa? Tareo. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dipakai kata confidence. Nah tareo ini bukan cuma sekedar confidence sebenarnya. Tetapi dia juga punya arti berani. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu pakai kata tabah. Coba kita baca dulu dari ayatnya. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sudah dapat saudara? 2 Korintus pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan.
karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu, ini yang saya mau bilang, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris saudara, dipakai kata confidence. Dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata tareo. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini bicara tentang sebuah keadaan, sebuah realita yang enggak mungkin bisa kita hindari. Siapapun dia, dari pendeta sampai jemaat biasa, dari orang kaya sampai orang paling miskin, dari orang paling pintar sampai orang paling bodoh, sampai dari orang yang pendidikannya tinggi sampai orang yang pendidikannya rendah. Status sosialnya tinggi atau orang-orang yang status sosialnya rendah. Saya mau bilang begini, semua kita akan menghadapi situasi yang sama. Alkitab katakan selama kita ada dalam tubuh ini, dalam kemah ini, kata firman Tuhan tadi apa? Kita akan apa? Kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan. Adakah di antara saudara yang tidak mengalami tekanan? Jangan saudara pikir jadi gembala enak, gak ada tekanan. Cuma kan kita nggak bisa cerita saudara ya. Kan apa kata dunia kalau pendeta cerita tentang keluhannya, tentang tekanan dalam pelayanan kepada jemaat. Jemaat bilang pendeta aja nggak mampu, banyakkan ngeluh, banyakkan curhat, apalagi kita. Saya mau bilang sebenarnya sebagai manusia selama kita hidup dalam tubuh ini, kita akan terus mengalami tekanan yang berat. Makanya tidak sedikit di antara kita yang mengeluh menghadapi situasi ini. Bicara soal tekanan yang berat itu enggak selalu soal kesulitan ekonomi, bukan cuma soal itu. Dalam pernikahan, dalam hubungan, dalam pekerjaan kita akan pasti menghadapi tekanan. Saudara tahu dunia kerja sekarang katanya under pressure, tekanannya tinggi benar. Tuntutannya banyak sekali. Ya itu yang kita sedang jalani, itu yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah kalau kita menghadapi situasi ini dan kita nggak bisa lari, nggak bisa menghindar, satu-satunya cara untuk menghindar adalah mati. Ada yang mau mati? Kita nggak mau mikul beban, nggak mau menghadapi tekanan, tapi masih mau hidup. Fair nggak? Nggak bisa. Kalau kita mau bebas dari kesulitan, artinya kita harus cuma orang yang mati yang bebas dari kesulitan. Kasih tahu sama kanan kirinya, mau mati atau hidup? Kalau masih mau hidup ya siap menghadapi tekanan. Nah, menghadapi tekan yang berat ini, Paulus katakan, Paulus sendiri sebagai seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, tidak menghilangkan bahwa dia sendiri sebagai seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang hebat luar biasa mengalami tekanan. Tetapi yang membedakan Paulus dengan kebanyakan kita adalah Paulus katakan begini, bahwa aku memilih untuk tabah menghadapinya. Aku memutuskan untuk confidence menghadapinya. Aku memutuskan untuk berani menghadapinya. Kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata tabah, kadang-kadang konotasi kita jadi sedikit pasif nih. Tabah itu kelihatannya pasif nih. Nyerah, nggak usah bikin, ya pasrah gitu. Sebenarnya kata tabah ini itu bukan sesuatu yang pasif. Tabah itu artinya percaya diri, tabah itu artinya berani. Dia jauh sekali dari sebuah pengertian yang pasrah, yang nyerah dengan kehidupannya. Udahlah, kue sera yang terjadilah. Ya kita nggak bisa bikin apa-apa lagi. Bukan itu yang firman Tuhan maksudkan dengan tabah. Tabah itu confidence, percaya diri. Kenapa kita percaya diri? Menghadapi tekanan, kenapa kita percaya diri? Kenapa kita berani? Karena kita tahu kita punya Tuhan. Amin.
Kepercayaan diri kita cuma satu aja alasannya, karena yang menyertai kita bukan manusia. Yang menyertai kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus, kamu gak bisa lari dari yang namanya tekanan. Kamu gak bisa lari dari yang namanya kesulitan. Kalau mengeluh itu pilihan. Paulus bilang, kamu kadangkala harus mengeluh, tetapi aku memutuskan untuk tabah menghadapinya. Saudara sendiri yang hari ini harus memutuskan. Saya gak punya jalan keluar buat masalah saudara. Gembala saudara juga gak punya jawaban. Gak punya jalan keluar buat masalah saudara, buat tekanan yang saudara sedang alami hari ini. Tetapi saya cuma mau katakan kembali dari firman Tuhan. Harusnya kita tetap tabah menghadapinya. Harusnya kita tetap berani menghadapinya. Apapun juga. Jangan pikir hidup ini enak. Anak-anak muda kalau ngelihat hidup dari kacamatanya kalian, waduh kelihatannya dunia ini rata gitu. Enggak, banyak sekali tekanan. Banyak sekali kesulitan. Yang firman Tuhan mau ajarkan buat kita siang ini adalah kita harus tetap tabah. Kita harus percaya diri menghadapinya. Jangan takut. Nah, dengan cepat saja saya mau mengajak kita untuk melihat begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah menghadapi banyaknya tekanan. Bagaimana kita bisa tetap confident. Bagaimana kita bisa tetap percaya diri menghadapi tekanan yang datang silih berganti. Coba kita perhatikan yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tabah. Kita tetap confidence, kita tetap berani menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Coba perhatikan ayat yang keempat, katakan begini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa menanggalkan yang lama. Ada orang-orang yang begini, hadapi tekanan dalam kehidupan itu masih pakai baju yang lama. Yang lebih parah lagi kata Paulus, ada anak-anak Tuhan udah tahu gini loh, menjalani kehidupan ini kan berat, banyak tekanan. Harusnya waktu menjadi percaya, pakaian yang lama ini ditanggalkan. Pakai pakaian yang baru. Saya mau bilang dari firman Tuhan ini, cuma pakaian yang baru yang membuat kita mampu tabah, confident, berani menghadapi tekanan dalam kehidupan. Cuma dengan mengenakan pakaian yang baru. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenakan pakaian yang lama harus ditanggalkan. Apa sih firman Tuhan maksud tentang pakaian ini? Kalau saya menerjemahkannya sebagai cara berpikir. Karena medan peperangan kita sebenarnya yang paling berat itu adalah di pikiran kita. Saya mau bilang kalau dari roh kita sudah selesai. Kematian Kristus yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu itu sudah sempurna. Roh kita sudah diperbaharui. Amin. Cuma masalahnya di sini nih. Rohnya sudah baru tapi cara berpikirnya masih lama, sehingga yang seringkali terjadi benturan dalam kehidupan kita. Kita sering melihat begini, hidup ini kok nggak adil. Kenapa orang bilang hidup ini nggak adil? Saudara pikir hidup ini adil? Halo? Ada juga di sini yang bilang hidup ini nggak adil. Tuhan adil nggak? Oh, orang Israel dibuang ke pembuangan di Babel 70 tahun. Adil nggak kira-kira? Hah? Halo? Adil nggak saudara? Saudara bilang adil karena bukan saudara yang dibuang. Orang Israel yang coba saudara yang dibuang. Saudara akan teriak-teriak pasti ke orang Israel. Kok ada yang punya banyak, kenapa saya cuma sedikit? 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, adil nggak? Halo? Kayaknya Pak Stephen lebih enak nih. Waduh, kenapa saya nggak kayak Pak Stephen? Tuhan kok nggak adil?
Saudara baca firman Tuhan, Tuhan itu adil benar. Waktu Tuhan percayakan talenta itu, Tuhan bicarakan kapasitas, itu Tuhan udah tahu kemampuan, kesanggupan kita masing-masing. Makanya Alkitab katakan Tuhan memberikannya sesuai dengan kemampuan kita. Itu Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Lu bayangin kalau saudara cuma sanggup mikul 10 kilo dikasih 200 kilo, mati saudara. Amin. Itu semua cuma di cara berpikir. Apa contoh lainnya? Saudara ingat waktu Daud mengalahkan Goliat? Ada yang ingat cerita ini? Karena begini loh, Israel sama Filistin tuh kalau perang pada zaman Raja Saul, kemudian Raja Daud, itu selalu Filistin tuh kalah. Kalau tentara pasukan Filistin perang dengan pasukan Israel, mereka berperang, bertempur di medan pertempuran gitu kan. Itu selalu Filistin kalah. Mereka cari akal bagaimana caranya supaya Israel bisa kalah sama mereka. Akhirnya mereka menemukan cara terbaik untuk mengalahkan orang Israel. Bagaimana? 1 lawan 1. Ditantanglah orang Israel, majuin pahlawan kamu. Kami majuin pahlawan kami yang namanya Goliat. Kalau pahlawan kami kalah, jagoan kami kalah, maka kami akan nunduk, kami akan menyerah sama kalian. Tapi sebaliknya, kalau jagoan kalian kalah, kalian harus tunduk sama kami. Kalian harus nyerah sama kami. Cincai enggak saudara? Ditampilin Goliat yang manusia raksasa itu saudara. Dan saudara tahu, berhari-hari kata firman Tuhan, berminggu-minggu, Goliat menantang barisan tentara Israel. Ada yang berani hadapi Goliat? Ada? Tidak ada. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak berani hadapi Goliat? Padahal mereka orang-orang yang pengalaman berperang. Mereka tahu memenangkan peperangan bagaimana caranya. Mereka terbiasa mengangkat pedang, mengangkat lembing, tombak dan lain sebagainya. Mereka terbiasa berperang, tapi kenapa waktu mereka berhadapan dengan Goliat mereka nggak berani? Kenapa? Ya, posturnya. Ya, posturnya mungkin. Tapi ini yang buat saya sih agak berat buat orang Israel. Waktu Saul dan tentaranya perhatikan perawakannya Goliat. Ini nih, mereka tidak menemukan ada satupun titik kelemahan dari Goliat. Saya pikir pasti Saul akan ajak panglima-panglima perangnya berdiskusi. Coba kita perhatikan itu Goliat, kira-kira bagaimana caranya kita ngalahin Goliat ya. Siang malam saya pikir pasti mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan Goliat. Semakin mereka mikirin, semakin takut dan frustrasi mereka. Kenapa? Karena otaknya manusia ini ya coba dipakai untuk memperhitungkan tantangan kesulitannya. Saya mau bilang begini, enggak semua kesulitan tantangan itu bisa kita pikir dengan otak kita ini. Sepinter apapun kita. Bahkan saya mau bilang profesor sekalipun pernah gagal. Lain dengan Daud. Waktu Daud maju ke medan perang, dia kaget ini orang kok teriak-teriak nantang. Waduh ini kurang ajar, ini orang tidak bersunat menghina barisan tentara Tuhan. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa? Simple aja, Daud gak pernah mikirin bagaimana cara ngalahin Goliat. Daud gak pusing bagaimana perawakan Goliat yang besar, bagaimana titik lemahnya, di mana kelemahannya Goliat. Dia gak mikirin, saudara. Dia cuma maju karena dia tahu begini, Tuhan menyertai dia. Kadang kala dalam kehidupan ini yang bodohnya kita adalah begini. Kita coba mikirin masalah kita, kesulitan kita. Kita pikir kita orang yang paling pinter, orang yang paling tahu menyelesaikan masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Enggak semua masalah bisa kita selesaikan dengan akal pikiran kita. Amin. Daud buktiin. Daud enggak mempelajari dulu diskusi sama Saul, kira-kira saya udah tahu nih kelemahan Goliat di sini nih. Enggak. Daud cuma ambil alih-alihnya, dia putar, saudara. Itu waktu Daud berhadapan sama Goliat, itu seluruh massa yang menyaksikan pertandingan itu, waduh,
Mereka langsung berpikir, mungkin sebagian berpikir, aduh jadi oncom deh si Daud nih. Pasti jadi oncom nih. Ini anak kecil berani banget, nekat banget. Ini mati muda nih, mati muda. Daud nggak mikirin kayak begitu, makanya dia maju aja. Makanya dia tabah, makanya dia confidence, makanya dia berani hadapin. Kenapa? Nggak usah mikirin. Biar Tuhan aja yang mengerjakannya buat setiap kita. Amin. Ada hal-hal yang kita nggak bisa pikirkan dengan kekuatan kita. Itu waktunya Tuhan buat setiap kita. Itu porsinya Tuhan buat setiap kita. Amin. Yeremia 17 ayat yang kelima bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Yang menaruh harapannya kepada kekuatannya sendiri. Daud maju. Dan kira-kira pertandingannya dramatis? Enggak, simpel aja, cuma sekali ayun mati Goliat. Selesai saudara. Itu waktu satu kali ayunannya Daud nancep di kepalanya si Goliat. Goliat jatuh dan kemudian Daud ambil pedangnya, potong. Itu saya pikir begini, Saul dan seluruh tentaranya nyeselnya minta ampun. Ya ampun, mudah banget ternyata ngalahin Goliat. Kenapa bukan saya aja, kenapa bukan kita yang maju, ternyata simple banget. Goliat ternyata badannya aja yang besar. Otaknya enggak ada kali. Nyesel semua. Saya mau bilang begini, jangan sampai kita kehilangan kesempatan kita untuk melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Cuma karena kadang-kadang kita merasa kita terlalu pinter dari Tuhan. Kadang-kadang kita overthinking, nggak bisa nih, nggak mungkin nih. Nggak bisa, udah nggak mungkin lah, udah nggak ada, nggak bisa, nggak ada kesempatan buat kita. Serahkan aja buat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Hari ini apa yang sedang saudara alami? Ganti cara berpikirmu. Tanggalkan pikiran yang lama, pakai pikiran yang baru. Andalkan Kristus, andalkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Tetapi Allah lah bagaimana caranya supaya kita bisa tabah, kita bisa confidence, kita bisa berani menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk hal apa? Allah mempersiapkan kita untuk hal apa saudara? Hal yang ayat yang keempat tadi. Tekanan demi tekanan yang berat itu. Jadi yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa tabah, kita bisa confident. Perhatikan baik-baik. Ternyata, tangkap baik-baik saudara ya. Kalau mau catat. Ternyata begini, Tuhan tuh sudah persiapkan setiap kita. Menghadapi keadaan sesulit apapun sebenarnya Tuhan udah persiapkan kita. Jadi enggak ada sesuatu yang jadi misteri buat kita. Tuhan sudah persiapkan kita. Saya percaya sesulit apapun, seberat apapun tantangannya, tekanannya, saya pikir saudara pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hal itu. Amin. Engkau yang bilang, Pak aduh sakit saya berat Pak, dokter udah angkat tangan. Tuhan sudah persiapkan engkau untuk melewati sakit penyakit ini. Pak saya hancur Pak, usaha saya hancur Pak. Sehancur apapun usahamu, saya mau bilang begini, Tuhan sudah persiapkan engkau untuk melewati ini. Engkau pasti akan bisa melewatinya dan engkau akan tetap keluar sebagai pemenang. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang bilang. Kenapa kadang-kadang kita suka tidak tabah, tidak confident menjalani kehidupan ini. Karena banyaknya tekanan itu. Karena kita nggak ngerti kebenaran ini. Bahwa Tuhan sudah persiapkan hidup setiap kita. Amin. Itu kebenaran yang kedua yang kita harus tanamkan di pikiran kita, di hati kita. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sharing buat setiap kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah, berani, confident menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan kita. Perhatikan lagi ayat yang kelima saudara. Demikian firman Tuhan,
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan apa? Allah mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Pak, Bu, ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Dan kalau saudara tahu ada Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus itu bukan cuma untuk bahasa roh. Saya bingung banyak anak Tuhan, orang Kristen bahasa roh jalan terus, tapi khawatir jalan terus. Harusnya orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus, orang yang berbahasa roh, harusnya percaya begini. Waktu dia tahu ada Roh Kudus dalam hidupnya, Roh Kudus dalam hidupnya itu adalah jaminan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Waktu kita mengalami tekanan yang berat, Roh Kudus adalah jaminan kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kemampuan. Itulah jaminan buat setiap kita. Jadi hari ini saya mau bilang begini, firman Tuhan ini udah lengkap buat setiap kita. Harusnya kita percaya diri menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup setiap kita. Dan dia memberikan keyakinan buat setiap kita. Bahwa kita akan mendapatkan segala sesuatu. Saya selesai. Apa yang bikin saudara takut? Apa yang bikin saudara khawatir? Enggak ada harusnya. Harusnya kita bisa tabah. Karena kita tahu ini cuma masalah cara berpikir aja kok. Gantilah cara berpikir. Mulai melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Bagaimana Tuhan menangani masalah demi masalah dalam hidup setiap kita. Percaya aja sama Tuhan. Yang kedua ini cuma masalah begini, bahwa Tuhan tuh udah persiapkan kita sebenarnya. Apapun kesulitannya, apapun tantangannya, suami istri konflik dan bilang, Pak udah gak bisa, Pak gak bisa. Loh saya udah gak sanggup, Tuhan sudah persiapkan kita kok untuk menghadapi situasi sulit apapun. Amin. Suami saya udah kelewatan banget Pak. Bu, sekelewatan-kelewatannya suami ibu, Tuhan sudah persiapkan ibu untuk melewati situasi ini. Amin. Pak sakit saya berat Pak, dokter udah angkat tangan. Seberat apapun penyakitmu, Tuhan sudah mempersiapkan engkau untuk melewati situasi yang paling berat dalam hidupmu. Engkau punya Roh Kudus dalam hatimu. Itu jaminan untuk dapatkan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukankah itu yang kita butuhkan waktu kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Mari pemain musik, kita nyanyikan sebuah pujian. Musim akan selalu berganti. Haleluya Yesus. Kalau Tuhan masih izinkan kita tinggal dalam dunia ini, artinya kita masih akan menghadapi banyak sekali tekanan. Dan kalau Tuhan izinkan kita harus melewati banyak sekali tekanan, percayalah Tuhan sudah persiapkan kita untuk melewati semuanya itu. Kita pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Hidupmu gak akan hancur. Kesulitan, tekanan tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan buat hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia lewat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan melekat.
Saya mengerti kadang-kadang kehidupan menyodorkan begitu banyak sekali tekanan. Kekurangankah? Kehilangan. Tapi hari ini percayalah, kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini cuma untuk membuktikan bahwa dia Tuhan yang setia buat setiap kita. Berani, confidence, tabah hadapi hidup ini. Kita punya Roh Kudus jaminan untuk dapatkan kekuatan, dapatkan penghiburan, dapatkan mujizat, dapatkan semua yang kita butuhkan dalam pergumulan-pergumulan kita hari-hari ini. Jawabannya ada dalam hidupmu. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kenapa gak mulai biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Mulai menghiburkan, menguatkan hidupmu. Menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain dirimu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ia mengenyangkanku, amin, haleluya. Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan iman. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidup kami percaya Tuhan akan mengenyangkan kami dengan kebajikan. Tekanan, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan tidak akan pernah mengurangi kebajikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa ketika kami mau melakukan firman dalam kehidupan kami, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.